Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait rancangan jaringan untuk kantor konsultasi. Dan yang akan kami sampaikan kali ini adalah mengenai kira-kira apa saja analisa kebutuhan, lalu perangkat yang akan digunakan, dan terakhir kesimpulannya. Kebetulan di sini saya nggak sendiri, saya bersama teman-teman senior saya yang membantu untuk menyelesaikan situasi ini. Jangan izinkan saya untuk memperkenalkan, yang pertama ada saya sendiri, Linda Pramono, dengan nomor 240, lalu ada satu Maulana dan terakhir 219, dan yang terakhir ada Raffi Akila 213. Baik, untuk studi kasusnya, itu ada sebuah perusahaan kecil yang bergerak di bidang akuntansi membangun jaringan komputer di kantor pusatnya yang terdiri dari satu lantai dan 3 ruang kerja utama dan satu ruang server. Setiap ruang kerja memiliki 8 komputer yang harus bekerja jaringan, dan semua komputer tersebut harus dapat saling berkomunikasi sekaligus mengakses internet melalui satu koneksi utama. Lalu, perusahaan juga ingin mengimplementasikan keamanan jaringan minimal dengan membuat beberapa segmentasi jaringan agar traffic data itu bisa terkontrol serta mengoptimalkan pengguna IP agar efisien. Selain itu, mereka juga ingin memastikan adanya sistem cadangan penting sederhana jika nanti terjadi gangguan di salah satu perangkat. Lalu untuk analisis kebutuhannya, jadi di sini yang akan digunakan untuk konsultasi kantor konsultasi itu ada 24 komputer di ruang kerja, masing-masing itu tadi 8 unit, dan ada satu ruangan server untuk file dan layanan internal. Terus satu lagi ada satu koneksi utama yang terhubung ke internet. Terus komunikasi antar komputer, segmentasi jaringan untuk kontrol lalu lintas, dan yang terakhir ada sistem routing cadangan jika ada gangguan. Oke, berikutnya ini ada rancangan topologi jaringan. Di sini saya akan menjelaskan kira-kira apa-apa saja rancangan yang telah disusun. Yang pertama, ada jenis dari topologi yang dipilih, yaitu topologi star atau topologi bintang. Dan alasan kami memilih ini karena setiap perangkat yang berhubung ke switch pusat itu dapat memudahkan dalam manajemen troubleshooting. Dan jika satu perangkat itu mati, itu tidak mengganggu yang lainnya. Seperti itu. Dan sangat cocok untuk kantor kecil dengan beberapa ruangan kerja dalam satu struktur. Dan untuk struktur umumnya, itu ada semua ruang kerja, juga switch, lalu dan terakhir internet. Nah, berikut adalah gambaran dari diagram topologi jaringannya. Ini kalau di sini ada internet, ada router, ada switch, terus switch ini ada 3, lalu ada beberapa PC di tiap ruangan yang dijelaskan tadi. Nah, ini untuk penjelasannya itu ada koneksi internet ke router, habis itu firewall, terus ke switch utama. Terus juga tadi kan disebutkan ada 3 switch untuk di setiap ruangan kerja, dan server terkoneksi langsung ke VLAN secara terpisah. Lalu semua switch terhubung ke router untuk routing antar VLAN. Berarti semua switch yang terhubung ke router itu akan di routing untuk ke VLAN. Lalu ada perangkat yang bakal digunain. Di sini ada beberapa seperti router, terus modelnya itu Cisco 911, dan fungsinya itu untuk mengatur routing antar subnet dan internet. Lalu ada switcher, di sini ada Cisco 2960 itu untuk menghubungkan PC dalam satu VLAN. Terus ada firewall dengan model SA5505 untuk mengatur akses antar jaringan. Terus juga ada komputer, modelnya adalah PC biasa, digunakan buat karyawan. Dan yang terakhir ada server, modelnya itu Ubuntu server. Dan ini gunanya untuk menyimpan data dan pelayanan. Selanjutnya untuk skema
pengamatan IP dan subnetting itu akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan untuk slide selanjutnya skema pengamatan dan subnetting. Alamat IP menggunakan jaringan 10.1.0.0 atau dibagi sebagai berikut. Yang pertama, ruangan 1 ada VLAN 10.1.1.0/24. Untuk ruangan 2 yang VLAN 10.1.3.0/24. Untuk yang ruangan 3 sendiri ada VLAN 40.10.1.4.0/24. Selanjutnya ada server home dengan VLAN 20.10.1.2.0/24. Selanjutnya ada gateway atau router 10.1.0.1. Sebenarnya yang dipilih di atas itu agar lebih efisien dan mudah. Oke, untuk selanjutnya ada kita lakukan dokumentasi pengujian yang Cisco pada paket tracker. Di sini ada screenshot hasil pengujian dengan Cisco. Yang pertama, pengujian koneksi antar komputer dalam subnet yang sama. Room 1. Kami melakukan pengujian koneksi antara dua komputer dalam subnet yang sama, yaitu PC 1 dan PC 2 di ruang kerja 1 dengan VLAN 10 dengan perintah ping 10.1.3. Hasilnya ping berhasil dengan waktu respons stabil selama antara 1 sampai 5 ms. Di sini ya, 1 sampai 5 ms. Yang artinya komunikasi dalam satu VLAN kerjaan berjalan dengan baik. Yang kedua, pengujian koneksi antar subnet atau 1/2. Di sini ada screenshot hasil dokumentasi jaringan. Kami mencoba koneksi dari PC 1 di ruang kerja 1 dengan VLAN 10 ke PC 3 di ruang kerja 2 dengan VLAN 30. Perintahnya ping 10.1.3.4. Untuk hasil dari pengujiannya, ping berhasil menunjukkan bahwa routing antar VLAN berhasil dilakukan oleh router. Selanjutnya, pengujian yang ketiga, pengujian koneksi antar subnet yang dibatasi. Room 3 ke server room. Deskripsi. Di sini ada screenshot hasilnya. Dari PC 7 di room 3 ke 40. Kami mencoba akses server yang ada di VLAN 10 dengan perintah ping 10.1.2.10. Hasilnya di sini ada request default ya, yang berarti pingnya gagal. Muncul pesan request default. Firewall atau hasil berhasil membatasi akses VLAN 40 ke VLAN 20. Ini ada titik untuk pengujian yang ketiga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya, keempat, pengujian akses ke internet simulasi deskripsi. Dari PC nomor 1, kami melakukan ping ke IP simulasi internet, yaitu 8888 melalui router yang terhubung ke cloud internet dengan perintah ping 84 kali. Hasilnya ping berhasil. Waktu respons stabil di bawah 10 ms. Akses ke internet dari PC berjalan dengan baik. Yang kelima, pengujian redundansi routing, tapi opsional deskripsi. Kami mematikan salah satu jalur koneksi ke router, misalnya antar muka DI 0/1 dengan mencoba kembali ping antar VLAN. Perintah ping 10.1.3.4. Hasilnya
Ping tetap berhasil menunjukkan bahwa sistem routing cadangan backup router bekerja. Yang selanjutnya adalah keamanan jaringan. Implementasi keamanan sederhana, yaitu firewall menyaring akses antar VLAN. Lalu hanya subnet tertentu yang bisa akses server. Yang terakhir, akses internet dibatasi hanya untuk ruang kerja saja. Kesimpulannya, jaringan yang kami rancang memenuhi semua kebutuhan dari studi kasus. Yang pertama, kebutuhan komputer yang saling terkoneksi, internet dapat diakses, ada segmentasi dan keamanan jaringan, subnetting efisien, lalu terakhir, routing tetap berjalan meski ada gangguan. Itu saja hasil analisis dari kelompok kami terkait studi kasus UAS jaringan komputer. Dan jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.